Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Kairos Consulting dan Wardaya College ya. Oke, kita masih nunggu beberapa orang lagi. Mungkin untuk teman-teman nanti mau mengingatkan aja, ini kan sifatnya webinar ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, pas di tengah-tengah pembicara sedang presentasi, boleh banget, silakan ketik aja langsung di kolom chatnya ya. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha. Saya salah satu psikolog dari Kairos Consulting yang akan menjadi moderator untuk rangkaian acara hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan-kenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang sudah tahu Kairos Consulting, mungkin ada juga yang belum ya. Jadi webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Kairos Psikologi Utama, atau yang lebih sering dikenal Kairos Consulting, dan juga Wardaya College. Siapa sih Kairos Consulting dan Wardaya College? Jadi Kairos Consulting atau Kairos Psikologi Utama merupakan lembaga layanan psikologi yang telah hadir dari tahun 2008 dan terus berkembang hingga saat ini. Kairos memberikan pelayanan bagi individual, perusahaan, lembaga, dan lain-lain. Layanan yang diberikan juga beragam, mulai dari psikotes untuk beragam kebutuhan, analisa potensi dan kepribadian melalui grafologi, kemudian konsultasi, seminar, workshop, dan lain-lain. Oke, kemudian Wardaya ini merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang sudah dirintis dari tahun 2003 nih oleh pendirinya Bapak Dr. Anton Wardaya, Master in Science. Siswa-siswi dari Wardaya ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia, hingga luar negeri juga ada ya Pak ya. Dan mereka banyak yang sudah memenangi kompetisi matematika dan sains, nasional maupun internasional, dan masuk universitas terbaik di dalam dan di luar negeri. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir dua pembicara kita untuk hari ini. Ada Bu Luisa dan ada Pak Anton. Boleh dinyalakan dulu Pak, Bu, supaya pada tahu wajah-wajah pembicara kita hari ini. Nah, ini sudah ada Bu Luisa. Selamat pagi semuanya. Boleh disapa dulu semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, silakan ya di-invite ya teman-teman lainnya ya, untuk mendengarkan dari Bu Luisa juga dari segi psikologi. Ya. Oke, jadi boleh nih rekan-rekan sekalian invite lagi teman-temannya supaya bisa makin banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dari acara hari ini. Oke, saya akan perkenalkan sedikit mengenai siapa pembicara kita hari ini. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, pembicara kita yang pertama ada Bu Luisa Munster, Magister Psikologi, psikolog, di mana beliau merupakan sarjana lulusan dari Universitas Esa Unggul dan melanjutkan kembali pendidikan magister profesi psikologinya kekhususan psikologi klinis anak dan remaja di Universitas Tarumanegara. Kemudian selain itu, Bu Luisa ini sudah certified grafologi analis dan grafologi interpreter dalam clinical psychology. Nah, beliau ini pernah menjadi guru di St. John Catholic School BSD dan pernah juga jadi konselor sekolah ya Bu ya. Dan saat ini menjadi psikolog di Kairos Psikologi Utama. Kemudian di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Dr. Anton. Oke, Bapak Dr. Anton Wardaya, Master Science, yang merupakan lulusan dari SMAK BPK Penabur, kemudian melanjutkan sarjananya di dua tempat, ada jurusan matematika di Unpar, dan ada juga jurusan teknologi pangan di Unpad. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magisternya di matematika di Institut Teknologi Bandung. Nah, tidak sampai situ saja, beliau melanjutkan kembali sekolahnya, sekolah doktoralnya di jurusan manajemen sistem informasi di BINUS.
Saat ini beliau adalah seorang pendiri dan CEO dari Wardaya College dan sebelumnya pernah menjadi guru di SMAK 1 Penabur dan SMAK IPK Jakarta. Nah, selain itu juga beliau pernah menjadi dosen di Unpar dan Surya Institute dengan kekhususannya di bidang Olimpiade Matematika, Rekreasi Matematika, dan Pendidikan Matematika. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, sudah kebayang ya dua pembicara kita hari ini dan sudah tahu nih kira-kira mau nanya apa kedua sosok ini yang ada di tengah-tengah kita. Oke, teman-teman sekalian, rekan-rekan, kita sudah kurang lebih 1 tahun ya berhadapan dengan kondisi pandemi. Sudah satu tahun juga nih, kita ada di rumah aja. Sekolah juga dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, untuk teman-teman siswa-siswi memang sudah 1 tahun ini PJJ ya, walaupun sudah 1 tahun, tetap aja ada stres, ada rasa bosan yang muncul selama proses ini. Nah, banyak penyebab-penyebab dari stres yang muncul. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya dan apa saja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan stres dalam masa PJJ ini? Nah, kita bisa tanya langsung nih ke Bu Luisa. Silakan Bu Luisa, boleh diceritakan sedikit? Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, terima kasih Bu Nisha kesempatannya. Ya, betul sekali ya. Kita ternyata sudah setahun ya di masa pandemi ini. Mungkin kalau orang-orang bilang harusnya sudah setahun nih biasanya sudah beradaptasi gitu ya. Tapi ternyata banyak juga loh dari kita yang masih bukannya belum bisa beradaptasi, cuman masih aja perlu waktu gitu ya untuk adaptasinya. Nah, masih stres gitu karena masa pandemi ini. Tentunya apalagi kita kan sebagai manusia itu sebenarnya kan makhluk sosial ya pada dasarnya gitu. Nah, terus kita harus jaga jarak, harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Tentunya banyak hal yang menimbulkan stres. Tapi sebelum saya lanjutkan lebih jauh, apa aja sih yang bisa menimbulkan stres? Saya akan jelaskan sedikit dulu. Kira-kira macam-macam stres apa aja sih yang bisa mempengaruhi kita? Ya, saya akan share screen. Nah, biasanya kalau umumnya gitu ya, kalau di sini yang hadir ada banyak siswa juga mungkin, umumnya memang kalau stres tuh dulu apa sih? Banyak tugas gitu ya. Gurunya mungkin terlalu ngasih banyak tugas atau misalnya ketemu guru yang galak gitu ya. Biasanya kalau siswa kayak gitu ya. Terus udah gitu jadi nggak punya waktu sama temen gitu karena terlalu banyak tugas atau tugas yang menumpuk tapi jadi nggak tahu gitu karena saking banyaknya jadi nggak tahu aku tuh harus kerjain yang mana ya gitu. Nah itu bisa menimbulkan stres. Ditambah lagi kalau di masa pandemi ini udah selain banyak tugas dan segala macam ditambah lagi kurang hiburan. Kurang hiburannya gimana nih? Kalau dulu masih sekolahnya tatap muka, mungkin teman-teman di sini merasa ada teman seperjuangannya gitu ya di dalam kelas. Tapi kalau kali ini kan sendirian aja di rumah gitu. Rasanya ya stresnya sendirian aja gitu. Padahal mungkin kita nggak sadar teman-teman yang ada di layar-layar yang lain juga stres sebenarnya gitu. Cuman bedanya nggak satu ruangan aja gitu ya. Nah, kayak tadi saya bilang kita mau bahas dulu kira-kira bentuk stres seperti apa sih yang kita alami gitu ya. Kita perlu tahu dulu bentuk stresnya seperti apa supaya kita tahu penanganannya bagaimana gitu. Oke, ya ini ada tiga bentuk stres sebenarnya ya. Yang pertama itu stres model stimulus atau rangsangan. Nah, biasanya yang seperti ini nih stres yang diakibatkan oleh oleh lingkungan individu atau ada kejadian. Contohnya ya kayak ini, tiba-tiba ada kejadian, ada pandemi gitu ya. Kita diharuskan di rumah aja. Perubahan secara ekstrim. Itu kita tiba-tiba merasakan perubahan yang secara ekstrim gitu ya di hidup kita yang tadinya masih sekolah, tiba-tiba aja kita harus mendadak banget gitu ya di bulan Maret tahun lalu tuh udah semuanya di rumah gitu. Kita tidak terbiasa dengan itu karena selama ini selalu sekolah, selalu ketemu orang, tiba-tiba harus nggak ketemu siapa-siapa, harus di rumah aja. Semuanya dilakukan secara virtual gitu ya.
itu perubahan yang ekstrim sekali sebenarnya. Yang kita kira awalnya cuma 3 bulan gitu ya, mungkin 6 bulan, jadi setahun ya kan. Nah, yang kedua ini stress model response atau reaksi tanggapan tubuh secara spesifik terhadap penyebab stres. Nah, biasanya nih stress model respon ini maksudnya gini, karena ada stres tadi gitu ya yang kita rasakan, kemudian tubuh kita bereaksi sesuatu. Biasanya nih, yang mengalami ini nih biasanya ketika mengalami masalah terus dia langsung pusing atau asam lambung naik gitu ya. Ntar orang-orang bilang, oh saya kena GERD nih gitu karena stres atau sakit mah seperti itu. Nah itu namanya psikosomatis itu karena stres gitu. Atau yang jadi sulit tidur itu juga sama. Oke. Nah yang ketiga adalah stres model transaksional. Nah, ini biasanya stres ini nih fokus pada respon emosi dan proses kognitif individu. Nah, biasanya ini stres yang muncul karena penilaian diri kita sendiri. Contohnya gini. Contoh guru matematika memberikan tugas yang sama ke 10 siswa gitu ya. Tapi siswa A mungkin hanya ya udah ada tugas tambahan gitu. Padahal itu stresnya sama ya, stresnya adalah tugas. Tapi siswa A mungkin biasa aja, siswa B mungkin bisa langsung sakit kepala pas dikasih tugas itu gitu. Jadi nah ini nih karena proses kognitifnya si siswa B itu yang berbeda dari siswa A gitu ya. Jadi ini ada 3 model ini. Oke. Berikutnya, nah ada 2 akibat nih dari stres. Sebenarnya ada 2 akibat. Yang pertama eustress dan distress. Yang kedua. Jadi eustress itu adalah stres yang memberikan dampak positif. Contohnya kayak gambar ini nih. Biasanya ada ya dari kita ya ketika dikasih tantangan gitu ya, dikasih deadline gitu. Langsung tiba-tiba wah semangat banget gitu. Nih, siapa yang selalu semangat menjelang deadline? Pasti banyak nih. Iya, kayak Bu Nisha juga ya. Menjelang deadline baru semangat gitu. Kadang-kadang perlu dipicu, perlu dipecut gitu. Baru bisa semangat gitu ya. Pas dibilang, kumpulin besok loh gitu. Baru ini. Pas tahu tesnya besok baru belajarnya malam gitu. Kalau zaman kita bilangnya SKS ya. Sistem kebut semalam. Mudah-mudahan anak-anak di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, ada juga yang memberikan dampak negatif. Nah, yang tadi misalnya dikasih tugas gitu ya, cuman tugas aja padahal tapi bisa langsung sakit kepala, langsung nangis, langsung nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, ini emang ada 2 hal. Nah, yang kita mau pelajari adalah bagaimana caranya supaya stres ini bisa memberikan dampak positif ya. Nah, ini ada penelitiannya bahwa stres yang melebihi kemampuan individu itu memang bisa membawa dampak negatif gitu ya. Kalau melebihi kemampuan kita sekali lagi. Kalau stresnya berlebihan, artinya sudah bertumpuk gitu ya, memang itu bisa membawa dampak negatif, terutama buat siswa, buat kalian yang harus belajar gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kita gitu, karena stres itu. Tetapi ada penelitian lain juga yang mengatakan bahwa stres itu ternyata bisa memicu fungsi beberapa sistem memori pada otak manusia gitu. Dan justru maksudnya adalah karena stres ini manusia tuh bisa lebih optimal gitu bekerjanya, belajarnya gitu ya. Karena ya tadi misalnya mungkin guru nggak ngasih tugas gitu ya, cuman ngejelasin aja, ya kita kan biasa-biasa aja. Tapi giliran dikasih tugas, kita jadi lebih tertantang sebenarnya gitu. Nah cuman memang kalau tugasnya kemudian terlalu banyak atau bertumpuk, nah itu akhirnya bisa membuat stres baru gitu ya, yang akhirnya kita jadi nggak bisa berfungsi nih otaknya gitu. Nah, stres itu munculnya kan sebenarnya karena proses berpikir, ya, karena proses berpikir kita. Karena kita berpikirnya udah cuman baru dikasih 1 tugas saya kita udah langsung, aduh ini stres banget nih tugasnya gitu ya, baru 1 gitu. Gimana kalau 5 gitu ya, gimana kalau 10, langsung meledak kayaknya gitu. Dan baru 1 aja kita udah stres. Akhirnya emosinya gimana kira-kira? Kalau denger tugas 1 aja udah stres, emosi kita tentunya pasti langsung gak enak gitu ya, langsung jelek. Aku nggak bisa lah ngerjainnya gitu. Padahal belum tentu dia nggak bisa, padahal bisa aja gitu. Cuma karena dia udah merasa ini sesuatu yang menyebalkan gitu ya, udah ngerasa ini sebuah stres, ya akhirnya dia juga pas ngelihat soalnya emosinya udah nggak enak gitu. Udahlah,
ini kayaknya jelek nih, aku nggak bisa nih, kayaknya susah. Akhirnya perilakunya apa yang muncul? Akhirnya bisa aja akhirnya tugasnya diabaikan. Ah udahlah nggak usah dikerjain gitu ya. Karena ya tadi udah sebel gitu ngelihat tugas ini. Jadi sebenarnya semua tuh ada di pikiran kita gitu. Nah, kira-kira pikiran-pikiran negatif apa aja sih nih yang bisa mempengaruhi? Yang pertama mungkin bisa jadi, aduh aku tuh kayaknya belum paham gitu ya. Tapi apalagi di masa pandemi ini ya, kalau dulu di kelas mungkin dalam kelas tuh kita bisa langsung tanya gitu sama gurunya gitu ya. Ada temen untuk diskusi, tapi kalau di secara virtual gitu selama ini, mungkin ngerasa kurang waktu gitu ya untuk diskusi secara langsung. Kemudian bisa juga merasa kurang waktu persiapan gitu. Eee, merasa akan gagal dalam tes atau tugasnya tadi tuh, kayak contoh tadi, baru dikasih tugas dan langsung, "Aduh kayaknya aku nggak bisa nih." Gitu. Padahal belum dilihat, bisa aja sebenarnya dari 10 soal mungkin dia 8 bisa gitu, yang bukan semuanya nggak bisa. Cuma karena dia udah ngerasa gagal gitu. Kemudian, persepsi dari lingkungan. Persepsi lingkungan ini maksudnya gini, udah ada tuntutan-tuntutan gitu dari baik orang tua misalnya gitu ya, dari keluarga, mungkin ada tuntutan, ada yang punya pacar mungkin gitu ya, merasa, "Aduh gimana nih pacarku lebih pintar dari aku," gitu. "Aku malu masa aku kalah sih dari pacarku." Ada tuntutan seperti itu, jadi akhirnya udah stres duluan tuh. Udah dikasih tugas, ada tuntutan, "Aduh aku harus lebih baik dari pacarku," atau, "Aku harus lebih baik dari temenku nih," gitu. Nah, ada seperti itu udah nimbulin stres lagi tuh, udah menambah atau berikutnya adalah pengalaman pernah gagal, gitu. Karena misalnya tadi dikasih tugas gitu ya, tugasnya mungkin, misalnya sains, karena dulu sebelumnya, aduh tugas dari guru ini nih aku udah pernah lagi susah banget guru ini nih, aku nggak bisa kalau dapat tugas dari dia tuh pasti pasti fail misalnya. Karena udah ada pengalaman itu, akhirnya ketika dikasih tugas berikutnya, itu udah negative thinking duluan gitu istilahnya ya. Jadi udah ya udahlah udah pesimis gitu. Nah yang terakhir adalah cemas akan banyak hal. Cemas akan banyak hal nih maksudnya gini, mungkin saat ini, ada kondisi di keluarga mungkin ya, yang misalnya lagi, kurang kondusif gitu ya, atau lingkungan rumah terutama teman-teman sekarang kan harus, belajar dari rumah ya semuanya, mungkin punya lingkungan rumah yang kurang kondusif gitu ya, misalnya masih punya adik-adik yang kecil gitu, yang selalu gangguin, yang pengen pengen lihat kakaknya lagi sekolah tuh ngapain sih gitu ya. Jadi akhirnya banyak gangguan gitu, terus udah mikir, "Aduh udah deh, aku pasti nggak bisa nih, karena kalau aku belajar atau aku ikut ini, pasti nanti akan diganggu sama adikku gitu, atau di keluarga mengganggu kesibukanku saat belajar, seperti itu. Nah, jadi ini banyak hal ya, banyak hal, yang bisa mempengaruhi pikiran kita menjadi negatif sebenarnya. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau pikirannya udah negatif, akhirnya emosinya jadi negatif, perilakunya pun juga jadi negatif, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira apa ya yang perlu dilakukan supaya pikiran kita nggak negatif? Nah, mungkin berpikiran positif dong. Iya betul sih, tapi nggak semudah itu ya untuk berpikir positif. Caranya gimana sih? Nah, tentunya caranya adalah sebenarnya kita harus mengendalikan pikiran kita, gitu. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ini ada 5 hal ya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengendalikan pikiran kita. Gitu. Ini secara psikologis gitu ya. Nanti, mungkin dari Pak Anton akan, share juga gitu, gimana sih, secara akademiknya gitu ya, secara konkretnya yang bisa teman-teman lakukan sebagai siswa supaya nggak stres gitu, apalagi dengan tugas yang bertumpuk tadi gitu. Kalau, dari saya secara psikologis yang pertama, kita ketika tadi itu misalnya dapat tugas yang tadi kita udah rasa, "Ah, aku sama guru ini nih selalu fail," gitu ya. Pas dikasih tugas coba jangan langsung negatif, coba tarik nafas dulu gitu ya. Tarik nafas, kita atur sampai detak jantung kita lebih stabil gitu. Ini sangat bagus sekali terutama buat teman-teman yang mungkin sering olahraga gitu ya, atau yang suka yoga.
mungkin juga belajar gitu ya seperti ini. Bagaimana sih berpernafasan yang baik gitu. Ini untuk sebenarnya fungsinya adalah untuk menormalkan detak jantung kita. Karena biasanya kalau kita stres, detak jantung kita kan suka jadinya deg-degan gitu ya. Jadinya nggak stabil. Nah, makanya mengatur nafas ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengatur detak jantung kita lebih stabil dan bisa diulangi sampai teman-teman ngerasa, aduh aku kayaknya udah lebih tenang gitu ya. Kalau kita udah lebih tenang, oksigen di otak kita juga udah lebih banyak gitu ya, biasanya kita bisa berpikir lebih jernih. Oh iya ya, aku tugasnya misalnya ada 5, oke kira-kira nanti aku mana duluan ya yang harus dikerjakan gitu ya, dilihat deadline. Nah, jadi berpikirnya juga lebih jernih gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah karena mungkin dulu kita terbiasa di sekolah itu punya teman gitu ya, teman yang ketemu secara sekolah kita punya waktu istirahat gitu. Selama ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, 30 menit jam istirahat, ada yang sehari 2 kali, 3 kali. Teman-teman tuh punya waktu luang sebenarnya untuk melakukan aktivitas sebenarnya kan di sekolah sama teman-teman gitu. Ada yang mungkin pas jam istirahat mereka main bola, main bersama teman-teman yang lain gitu. Nah, sekarang ini kan karena sekolahnya di rumah, teman-teman tuh kadang lupa gitu untuk me time atau meluangkan waktu, untuk diri sendiri. Nah, kalau bisa luangkanlah waktu dan melakukan aktivitas fisik gitu. Jangan gini, karena gini loh, kita tuh kan sudah selama ini di rumah segala sesuatu dilakukan secara virtual. Belajar secara virtual, ngerjain tugasnya juga harus pakai laptop ya, depan gadget. Nah, perlu loh sebenarnya kita nih punya waktu untuk lepas dari itu semua, gitu. Jadi coba deh lakukan kegiatan, yang melibatkan aktivitas fisik, misalnya olahraga gitu. Misalnya lagi, teman-teman tuh jalan-jalan, jalan kaki gitu ya misalnya, tentunya dengan tetap pakai masker ya, seperti itu. Atau yang hobi musik bisa bermain musik gitu. Jangan teman-teman udah sekolahnya virtual, ngerjain tugas di depan laptop, terus me time-nya ngapain? Nonton drakor ya kan? Depan gadget lagi deh tuh. Itu sangat tidak membantu sebenarnya ya. Memang itu menghibur, iya, menghibur sekali. Tapi, kalau menurunkan stres kayaknya enggak juga sih. Apalagi terus nonton drakornya yang ini lagi, yang bikin tegang gitu ya, bikin tegangnya dalam arti bikin emosi terus gitu. Misalnya tokohnya antagonisnya tuh bener-bener, gitu bikin kesel. Nah itu tidak membantu ya, gitu. Jadi memang perlu melakukan aktivitas fisik. Gitu. Atau ada juga tips, buat teman-teman, ini pernah dilakukan juga sama saya dan beberapa teman, kalau misalnya ngerjain tugas boleh loh misalnya sambil video call gitu ya, at least ada teman diskusi, gitu, saat mengerjakan tugas. Oke. Nah, ini dia nih berikutnya nih yang tadi ya, berpikir positif. Ini susah-susah gampang ya, gimana sih berpikir positif? Nah, kalau untuk berpikir positif sebenarnya kuncinya adalah mencari fakta atau bukti konkret, gitu. Kadang kalau kita berpikir negatif, "Ih, bener nggak sih? Nih tugasnya susah banget." Coba deh dicek dulu, coba dibaca dulu, coba dikerjain dulu satu-satu. Jangan-jangan itu cuma pikiran kita aja. Sebenarnya kita bisa kok melakukannya, gitu. Ya. Sama yang kedua adalah kuncinya coba bersyukur untuk hal-hal kecil setiap harinya. Terutama di masa pandemi ini ya, kita masih bisa, beraktivitas dengan tubuh yang sehat aja tuh sudah bersyukur sekali gitu ya. Keluarga kita masih lengkap misalnya, mungkin karena banyak juga mungkin ada juga dari teman-teman yang keluarga atau sahabat atau orang-orang terdekatnya yang terpapar, kemudian ya syukur ada yang bisa sembuh, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah ini kita perlu syukuri sebenarnya gitu loh dengan segala sesuatu yang terjadi selama masa pandemi ini ya. Dan teman-teman juga bisa, mmm, bisa, apa ya, mengucapkan kata-kata bahwa, ya kita nih manusia biasa gitu ya, dengan kesalahan yang kita buat, ya itu hal yang wajar, gitu. Artinya ketika kita merasa gagal gitu ya, atau mengalami kegagalan, ya itu hal yang normal gitu, itu manusiawi karena kita manusia biasa. Tapi ketika mengalami kegagalan ya kita harus
belajar dari kegagalan itu dan bagaimana nih cara supaya besok-besok nggak gagal lagi gitu ya. Kemudian merasa cemas itu hal yang normal kok, nggak apa-apa kita cemas tapi jangan berlarut-larut gitu. Tidak perlu mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Oke, yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya ini juga nih yang sering terlupakan, self reward. Kadang-kadang kita lupa menghargai diri kita sendiri gitu. Kita menghabiskan waktu buat belajar, mengerjakan tugas dan segala macam, tapi terus kita lupa. Kita sudah menyayangi diri kita sendiri belum? Gitu ya, kita udah menghargai diri kita sendiri belum? Gitu. Nah, sebenarnya ini yang penting loh. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita jadi lebih semangat nantinya untuk mengerjakan tugas-tugas kita ke depannya lagi gitu. Kalau misalnya tadi ada 5 tugas, wah ternyata aku sudah berhasil mengerjakan 2 tugas dalam seminggu loh. Coba deh kasih reward buat teman-teman. Teman-teman sukanya apa? Ya tadi misalnya oke, aku seneng nonton film, ya udah kasihlah waktu buat teman-teman untuk istirahat, untuk nonton atau mengerjakan hobi teman-teman. Aduh aku senang melukis nih karena belajar karena sibuk. Aku melupakan hobiku gitu ya. Aku jadi udah lama nih tidak melukis. Ya melukislah gitu atau menggambarlah. Yang apapun itu bisa menjadi tanda gitu ya buat teman-teman untuk menghargai diri teman-teman sendiri gitu. Apapun itu. Yang penting jangan lupa memberikan reward untuk diri sendiri ya. Oke, nah ini nih yang pernah mungkin teman-teman tahu ya, ini sempat terkenal juga nih ya dari drakor. Kalau misalnya lagi stres, ada loh metode yang namanya butterfly hug ya. Jadi kita seperti ini menepuk-nepuk pelan pundak kita gitu ya sambil bilang ya kamu bisa atau ya kamu sambil tarik nafas tadi yang di pertama saya bilang juga yang dari kasih tahu tarik nafas gitu ya sambil sayang-sayang seperti ini. Ini juga bisa bentuk self reward ya seperti ini. Kamu hebat gitu. Kamu bisa. Yo kamu kuat ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu metode yang bisa teman-teman lakukan. Gitu. Nah, oke, ini ada satu quotes dari salah satu ahli dari psikologi namanya Carl Jung. Carl Jung mengatakan, I am not what happened to me, I am what I choose to become. Nah, jadi apa yang terjadi sama diri kita gitu ya, apa yang terbentuk di diri kita itu karena pilihan kita sendiri, bukan karena situasi, bukan karena orang lain, tapi itu semua pilihan kita. Jadi teman-teman mau seperti apa gitu ya ketika mengalami stres, ketika mendapatkan stres, apa yang harus teman-teman lakukan gitu untuk mengatasi stres itu adalah pilihan teman-teman sendiri sebenarnya gitu. Oke, mungkin sedikit ini ya promosi dari Kairos. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen tahu saat ini tingkatan stresku tuh udah sampai mana sih gitu ya. Lalu apakah aku masih sehat secara mental gitu ya. Sehat secara mental tuh dalam arti bukan berarti kalau nggak sehat terus gila ya. Ini juga teman-teman perlu tahu bahwa bukan cuman orang gila gitu ya kalau nggak sehat secara mental, bukan. Tapi maksudnya seperti ini, tidak sehat secara mental tuh artinya stresnya sudah bertumpuk terlalu banyak gitu. Sehingga teman-teman mungkin udah mempengaruhi ke kehidupan teman-teman sehari-hari. Misalnya, tadinya jam 10 sudah bisa tidur, tapi karena stresnya bertumpuk, kok jadi susah tidur gitu ya. Kemudian jadi nggak nafsu makan misalnya, atau malah justru makan berlebihan gitu. Nah, itu juga sudah tidak sehat secara mental ya, seperti itu. Nah, jadi makanya kami di Kairos Psikologi Utama punya namanya self discovery program di mana teman-teman nanti akan cek gitu ya tingkatan stresnya sudah seperti apa, gambaran kesehatan mentalnya bagaimana, dan nanti ada saran pengembangannya sebaiknya teman-teman kemudian bisa konsultasi juga dengan psikolog di Kairos secara online ya selama 30 menit. Selain self discovery program ini, ada juga kita namanya Leadership Virtual Camp. Nah, Leadership Virtual Camp ini apa sih?
Leadership Virtual Camp ini sebenarnya semacam kayak pelatihan gitu ya. Cuman kita karena tentunya masih masa pandemi, kita tidak bisa melakukan secara tatap muka, jadi kita lakukan secara virtual. Nah, di Leadership Virtual Camp ini teman-teman akan belajar bagaimana sih untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya, bahwa tentunya nanti ini akan berguna sekali kalau teman-teman nanti masuk perkuliahan gitu ya, atau bekerja nanti sudah bekerja atau beraktivitas di organisasi gitu. Bagaimana sih nanti teman-teman akan belajar untuk berpikir kreatif, berkomunikasi secara efektif gitu ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita dan juga mendengarkan pendapat orang lain, dan teman-teman bisa berdiskusi gitu supaya bisa menghasilkan kesepakatan bersama gitu. Nah, yang terakhir juga bagaimana teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi influencer yang inovatif gitu. Tentunya di sini kuota pesertanya terbatas. Untuk info bisa hubungi ke nomor admin Kairos yang sudah tertera, boleh di capture screen ya. Silakan, atau nanti bisa juga kontak. Nah, ini di kontak yang lengkapnya dari Kairos, silakan nanti dihubungi, boleh email, boleh WhatsApp. Oke, dari saya sepertinya sekian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman kira-kira harus bagaimana sih untuk mengatasi stres selama PJJ ini ya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Lisa. Jadi Iya, betul banyak sekali ya sebenarnya yang dapat memicu stres apalagi di masa PJJ ini. Dan betul. respon pada setiap orang pun akhirnya akan berbeda-beda. Tadi juga sudah disampaikan Bu Lisa beragam macam cara bagaimana mengatasi stres-stresnya ya. Oke, untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan silakan drop di kolom chat. Nanti di bagian akhir akan ada seksi tanya jawab. Jadi di sana nanti pertanyaan-pertanyaan akan dijawab. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kemudian selanjutnya kita akan gali nih lebih lanjut mengenai tips dan trik dari Pak Anton agar tidak tertinggal pelajaran saat PJJ. Oke, kepada Pak Anton, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya. Mungkin saya share screen ya. Silakan Pak. Ya, jadi saya ini sekarang ini juga seorang siswa online kayak gitu ya. Karena saya lagi ngambil studi lagi S2 kayak gitu. Jadi saya dosen, saya juga lagi ngambil lagi studi S2, saya bilang lagi online gitu ya, mendingan saya lagi ngambil lagi daripada saya ke negaranya atau ke kampusnya dan meninggalkan usaha saya, mendingan saya lagi ngambil lagi pandemik gini, mendingan saya lagi. Jadi saya ngerasain gitu ya, jadi siswa online itu kayak gimana, terus jadi guru online itu kayak gimana. Karena saya juga ngajar juga di salah satu universitas selain di Wardaya gitu ya. Jadi itu saya ngerasain, oh ternyata waktu jadi siswa online pun, jadi saya bilang ke mahasiswa saya bilang ke murid-murid saya tahu apa yang kalian rasakan ketika kalian online. Karena saya sedang ngerasain juga gitu loh, ya. Nah ini mungkin saya bisa share gitu ya, kenapa online itu sekarang ini lagi booming dan sangat diperlukan sekali gitu ya. Ternyata kalau menurut saya tadinya saya misalnya tadinya bordernya kan ditutup, akhirnya jadi nggak bisa ke sana gitu kan. Mendingan saya ambil itu dan saya nanti pas pandemi selesai ya udah dapat gelar wawasan lagi kayak gitu ya. Itu yang saya bilang pembelajaran online ada sisi positifnya juga. Jadi kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja gitu ya. Istilahnya mereka tetap ada face to face-nya gitu ya, tapi maksud saya tuh mereka ada kalau kita onsite kan kita mesti datang sesuai dengan waktu yang ditentukan juga gitu loh. Tapi kalau sekarang ini online kan kita lagi di mana, misalnya lagi di Jakarta atau lagi di Bali, kuliahnya di Amerika gitu ya, istilahnya tetap bisa dijalankan juga seperti itu
ya. Nah, makanya ini mungkin aktivitas saya selain saya seorang dosen gitu ya, seorang guru juga, saya juga seorang pengusaha. Dan saya memang membuat startup pendidikan ya, startup pendidikan yang saat ini sudah top 3 di Indonesia kayak gitu ya. Nah, makanya saya tahu gimana cara dan pembuatan startup itu, pendidikan pembelajaran jarak jauh itu memang kita desain termasuk dari sisi psikologinya juga. Ya, karena nggak mudah juga anak dari jam 7 sampai jam 3 itu belajar secara online. Mungkin ya lebih nggak mudah gitu ya dibandingkan onsite. Onsite juga nggak mudah juga gitu ya, karena orang tua mesti nganterin gitu ya, anaknya mesti bangun lebih pagi gitu kan. Nah terus ya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ini trip saya waktu ke England, ke US gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah melihat online pembelajaran ini waktu sebelum pandemik juga. Jadi saya ke Google Office gitu ya. Jadi saya lihat inovasi-inovasi online itu sebenarnya dari negara-negara maju seperti ini. Jadi waktu pandemik seperti ini mereka nggak kaget gitu ya. Oh mereka langsung bikin sistem online, enggak. Sebenarnya mereka sudah membuat hybrid learning. Jadi antara online juga, onsite-nya juga gitu ya. Jadi dan itu pun sudah dilakukan oleh Singapura. Negara yang paling maju menurut saya di dosen itu ngajar di record gitu ya, anak-anak itu bisa dengerin lagi recordingnya itu. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya dunia sekolah ini dunia penting ya. Jadi orang SD, terus SMP, SMA gitu ya. Nah, bis itu universitas. Nah, online itu akhirnya berperan di sini ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya, kita bisa belajar banyak hal loh dengan online learning. Ya, saya materi, mungkin saya anak Papua, gitu ya. Saya bisa tahu materi anak SMA di Jakarta seperti apa. Saya mungkin bahkan saya anak di Indonesia, saya bisa tahu materi di Singapura, di Amerika. Kalau dulu kan saya ngebayangin aja, mau ngambil S3 gitu ya, kita ngambil S3, mesti cari di perpustakaan dulu gitu ya, terus mesti cari jurnal nih di mana. Nah sekarang mah udah gampang banget ya. Jadi saya bilang udah ada teknologi itu membantu sekali. Orang yang tidak mempergunakan teknologi itu sayang sekali. Saya bilang belajarlah dengan teknologi. Top 10 skill yang harus kalian punyai ya. Jadi dulu tahun 2020 masih kompleks problem solving, critical thinking, creativity. Nah, sekarang ini semua tahun 2025 nanti semua akan didominasi sama teknologi. Ya, makanya kenapa bahkan tanda kutip pandemik itu memaksa orang, mempush orang menjadi digital. Ini data yang udah tadi yang saya peroleh ya di We Are Social. Sebelum pandemik itu, orang yang mempergunakan internet di Indonesia cuma 160 juta orang. Sedangkan setelah pandemik, sekarang sudah jadi 210 juta orang. Dari 270 juta penduduk Indonesia. Ini membuktikan bahwa mau nggak mau, kita akan berubah menjadi zaman digital. Masuk revolusi industri 4.0, termasuk pembelajaran online, jarak jauh pun. Ya, ini bahkan kita lihat ini pekerjaan yang termasuk computational thinking, bahkan kita di Wardah sendiri sedang membuat artificial intelligence untuk membantu siswa-siswi belajar nantinya dibantu asisten virtual kita. Tetap guru human pun tetap ngajar gitu ya, tapi misalnya jam 10 malam saya lagi mau belajar nih, saya nggak bisa gitu ya. Ya gurunya udah tidur, guru manusianya udah tidur gitu ya. Nah, saya bisa nanya di situ, di asisten virtual. Nah, ini yang sedang dikembangkan, makanya kenapa robot dan mesin dan komputer itu akan membantu kita sehingga kerjanya lebih efektif. Bahkan kita bisa di mapping, oh saya nggak bisa nih matematika aljabar atau matematika geometri. Nah, kira si mesin ini, si komputer ini akan kasih tahu, kamu mestinya belajar dari sini, sini, sini dulu. Nah, inilah yang saya kasih tahu perkembangan online learning sampai sekarang ini ya. Jadi jangan anggap remeh, online learning, aduh saya jenuh gitu ya.
Enggak, ini adalah kemajuan teknologi. Kita harus bisa beradaptasi. Kenapa? Ya saya bilang saya sendiri murid online gitu ya. Jadi saya bilang daripada istilahnya saya mesti ninggalin usaha dan saya pergi belajar di kampusnya gitu kan, istilahnya pasti lebih susah lagi gitu kan. Nah, sekarang ini saya dengan adanya teknologi saya bisa melakukan abis ini Zoom ini, abis itu abis kuliah saya abis itu ngajar lagi. Kayak gitu. Dan saya nggak perlu misalnya yang perlu datang ke kampusnya. Itu yang saya bilang. Ya, ini efektivitas juga. Tapi ya pasti ada sisi negatifnya tentu teknologi itu ya. Nah, ini ya kita lihat data science, artificial intelligence itu akan mendominasi pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya kenapa termasuk di edukasi ya, kita akan bergerak ke semuanya pembelajaran jarak jauh. Ya, ini termasuk Wardah sendiri akan membuka sekolah ya nantinya tetap onsite gitu tapi awalnya online, SMA online, tapi kedepannya pasti onsite gitu loh ya. Kita membentuk gedung sendiri setelah pandemik selesai lah tentunya. Sekarang ya orang pandemik sekarang ini gedung sekolah nggak ada yang kepake kok, kosnya jadi tetap gede nggak, uang sekolah tetap sama kan, ya kan, tetap sama ya, nggak kepake juga percuma juga gitu loh. Nah, sebenarnya ya online itu membuat gimana bikin kualitas pendidikannya tetap bagus gitu ya, tapi biayanya semurah mungkin ya. Nah ini ya, kenapa kayak MIT, mereka punya MIT open source, Stanford juga, Harvard juga gitu ya. Nah sayang banget kalau kita nggak bisa belajar dari mereka. Itu. Sedangkan kita mesti datang, kalau dulu sebelum online, sebelum pandemik, mungkin kita harus datang ke Amerika untuk belajar di MIT. Ya, tentu ada juga yang bilang, aduh saya udah bayar uang sekolah mahal-mahal, masa cuma belajar online, masa belajarnya online di MIT gitu ya. Ya itu ada sisi ininya lah, sisi lainnya gitu ya. Tentu ada pengen dong saya kuliah di Harvard University langsung diajar sama profesornya, ya tapi zaman sekarang kan belum memungkinkan ya. Nah ini adalah yang kita sedang kerjakan gitu ya. Ini makanya universitas pun juga berubah menjadi digital yang sekarang ini gitu ya. Nah ini yang kita kerjakan. Nah ini computer science. Nah ini ya, engineering sama teknologi sekarang sudah maju ya. Bahkan namanya technological university itu dari itu mendapatkan nomor 4 di dunia. Jadi inovasinya cepat sekali. Saya tahu banget NTU itu cepat sekali. Mereka membuat inovasi pembelajaran gitu ya. Bahkan kemarin dibuat tes online juga, tes masuknya mereka. Nah itu kita lihat kita nggak bisa menghindari perkembangan zaman seperti ini. Nah ini top ini NUS ya. Nah ini kenapa Wardaya bikin kelas online gitu ya. Dan ini kita lihat lagi dari universitas kita masuk lagi. Karena Indonesia terlalu gede gitu ya. Saya udah mengunjungi 30 dari 34 provinsi. Dan negara kita dibatasi oleh laut. Gimana saya bisa menjangkau semua daerah dengan sebaik-baiknya? Nah, salah satu ya saya kan nggak mungkin terbang ke Papua terus gitu ya, ongkosnya mahal. Bisa 6 juta saya ke sana sekali pergi. Bolak-balik sekali itu one trip 6 juta. Nah, akhirnya saya bilang dari tahun 2014 Wardaya sudah membuat kelas online. Ya. Akhirnya semua daerah itu sekarang ini setiap harinya sudah ada 100.000 pemakai. Setiap harinya, ya. Dan ini dulu Waterloo University mesti datang gitu ya ke Wardaya. Mereka datang-datang jauh-jauh dari Kanada gitu ya. Sekarang mereka dengan adanya ini mereka datang ke Wardaya dengan adanya webinar aja. Kalau dulu ingat ya Bu Luisa, ya Bu Anissa ya, dulu bikin webinar mesti di Wardaya kan? Ya betul. Ya kan? Nah sekarang dengan adanya ini semua daerah bisa datang, bukan cuma di Jabodetabek doang, tapi dari Medan, dari Papua mungkin bisa datang gitu ya. Nah ini yang saya bilang inovasi. Nah salah satu ya, saya lihat mungkin ada yang pernah main Kahoot nggak di sini? Kalau saya sih di mahasiswa saya kasih Kahoot. Ya biasanya pendidikan sering pakai ini Pak. Saya juga pernah.
Iya, soalnya gini, kan nggak seru ya sekarang ini kalau misalnya anak main game tapi nggak dikasih permainan gitu ya, istilahnya cuma nonton gitu ya. Nah ini Bapak Ibu atau mungkin di sini ada guru atau orang tua, ini bisa saranin ke sekolahnya pakai Kahoot untuk anak-anak bisa, ini salah satu inovasi. Menarik sih kalau menurut saya. Jadi dikasih cepet-cepetan gitu ya, game, quiz gitu kan, sehingga anaknya juga nggak bosen gitu loh. Terus ada timernya, ada lagunya gitu yang mencengang gitu kan, akhirnya anak-anak adrenalinnya terpacu gitu loh. Nah itu bisa coba pakai Kahoot. Nah ini saya minggu depan saya mau ada invitation lecture dengan orang Rusia, guru sama orang Rusia dalam bahasa Inggris. Jadi jika kalian yang tertarik mau ikut lecture saya, ya kelas online saya dengan orang-orang Rusia, tolong hubungin Sekretariat Wardaya. Ya, hari Kamis depan jam 1.30 WIB. Ya, silahkan, ini terbuka untuk umum. Ini tapi ini math class ya, kelas matematika. Jadi mereka ngundang saya dan saya bilang, kenapa nggak bikin kolaborasi antara Rusia sama Indonesia? Ini dalam bahasa Inggris nanti disampaikan. Menarik kan? Kalau dulu saya mesti datang ke Rusia, saya mesti kasih lecture di sana, mesti terbang dulu berapa jam, 10 jam gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu gitu loh. Saya dengan adanya Zoom, webinar, segala macam udah selesai ya. Nah ini makanya beberapa platform seperti University of People ini lagi tren nih, ya. Orang bisa belajar bachelor kayak universitas terbuka. Ini yang ngajar itu profesor dari Harvard University, dari New York University, yang top deh. Pokoknya saya dari Berkeley ya. Terus ada MIT Open Source ya, ada Coursera. Ini lebih ke profesional. Satu lagi kan akademi ya. Jadi kita Wardah Kulis ini seperti kan akademinya Indonesia. Ya, kita bikin tapi platformnya buat anak-anak olimpiade sama perguruan tinggi yang terbaik, baik dalam maupun luar negeri, ya dapetin beasiswanya. Nah kuncinya apa? Saya ngerasain jadi siswa online itu gimana? Disiplin ya. Jadi kita mesti belajar mendisiplinkan waktu kita. Saya punya catatan loh. Ini, saya sekarang ini pakai Google Calendar, gitu ya, Google Keep untuk catat. Saya punya punya tugas online, tugas apa itu saya catat semua. Tugas onsite fisiknya saya tetap ada, tapi yang remindernya itu ada di iPhone saya, di handphone saya gitu. Jadi langsung bisa Siri itu kasih tahu gitu loh. Ya. Nah, ini yang membantu sekali sebenarnya teknologi gitu ya. Itu ya kalau nggak dipergunakan sebaik-baiknya itu sayang banget gitu ya. Nah, kerja keras. Orang bilang, saya bisa jadi kayak seperti sekarang ini gimana? Saya bilang, saya dari S1 sampai S3, saya cuma butuh 8 tahun belajar doang. S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1,5 tahun, S3 saya 3 tahun. Udah 8 tahun dengan teknologi, saya banyak dibantu, akhirnya 8 tahun saya sudah PhD. Gitu. Ya, jadi nggak usah lama-lama gitu ya studi ya. Nah, ketekunan, ini yang saya selalu bilang, orang masuk dalam Bahteranu dengan ketekunan. Jangan istilahnya belajar itu istilah bosen gitu ya. Tapi ingat ya, waktu kita nanti ke depannya, karena banyak pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin atau robot, itu kalau orang yang nggak kerja keras pasti akan tergeserkan sama mesin atau robot. Percaya sama saya. Ini sekarang sudah mulai dirasakan. Kayak mesin tol ya, jalan tol. Orang kan biasa mesti ada orang yang ituin kan, tukerin karcis apa segala macam. Sekarang pakai mesin kok. Udah gampang gitu. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, nanti abis ini ya sesi tanya jawab. Nah, ini berdoa dan kerja keras. Saya bisa jadi sekarang ini kenapa? Karena saya bekerja keras dari awal. Nah, ini yang saya selalu motivasi anak-anak muda ya. Kesuksesan saya harus lebih cepat daripada hembusan terakhir orang tua saya. Bukannya kita doain orang tua kita meninggal gitu ya. Kalian dikasih belajar ya sama orang tua kalian. Mungkin saya ini ayah saya sudah meninggal umur 14 tahun karena sakit. Jadi mungkin orang tua kalian nggak cerita ya kesusahan kalian. Papa mama lagi usaha lagi tersendat, atau papa mama lagi mungkin pemotongan gaji atau perampingan. Orang tua nggak ada yang cerita loh bahwa usaha mereka lagi kayak gimana.
Tapi ingat ya, orang tua itu pasti prioritasin pendidikan anaknya. Ketika kalian diberi kepercayaan untuk belajar, meskipun itu online, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian bolos atau absen. Karena bikin tambah susah orang tua kalian, udah orang tua kalian lagi, aduh, jadi sedih gitu ya, kecewa gitu ya. Orang tua mungkin lagi susah usaha, terus kalian lagi males-malesan belajar online gitu ya. Akhirnya orang tua jadi tambah sedih. Nah itu saya ngerasain gitu ya. Saya mesti bikin mama saya bangga sama saya. Orang tua saya bangga sama saya. Makanya sebelum pandemik saya sudah bawa orang tua saya pergi jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Dulu saya nggak punya kesempatan itu dan saya senang mama ya sekarang pada pandemik mana bisa kita ajak jalan-jalan orang tua. Kita punya uang seberapa banyak pun nggak mungkin bisa gitu ya. Nah makanya itu yang harus dilakukan. Jika kamu tidak mengambil kesempatan, orang lain yang pasti ambil. Sekarang dengan adanya online, orang mau apply beasiswa aja dari semua penjuru Indonesia pasti bisa. Ya, makanya webinar. Saya nanti tanggal 31 Maret itu ada 5 profesor dari Jepang itu akan webinar di Wardaya. Nawarin beasiswa. Ya. Bisa nggak dari Aceh sampai Papua dengerin webinar itu? Bisa. Itu, ya. Jadi kesempatan beasiswa itu ya kalau kamu nggak ambil beasiswa ya orang lain yang ambil. Ya, nah jika nggak pernah coba ya udah pasti nggak dapetin kesempatan itu, belum tentu datang untuk kedua kalinya. Ya, jangan pernah berputus asa, kalau gagal coba lagi. Nah ini makanya kita pun ngadain kompetisi online ya. Ini dari Waterloo University. Kalian nggak perlu datang ke Wardaya, nggak perlu datang ke Jakarta, kalian bisa ngerjain di rumah kalian masing-masing. Coba ya. Sekarang ini kalau nggak ada online, mesti datang dulu ke Jakarta, datang ke Wardaya atau gimana, kan susah. Kalian nanti dapat sertifikat dari Waterloo University. Ya, kita ngadain lagi besok Indonesian Regional Competition. Ini dari 25 provinsi. Cut biayanya cuma bayar 20.000 loh. Bisa cut biaya segitu gedenya. Ya, besok ada pembukaannya, silahkan oleh Menteri Perdagangan Pak Gita Wirjawan ya. Yaitu kalian bisa dengerin di YouTube live-nya Wardaya College. Yaitu tentang gimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kita bahkan bikin kelas-kelas seperti ini ya untuk menjawab kebutuhan zaman. Bahkan nanti kita bikin kelas digital marketing juga. Ya. Data science, actuarial science, entrepreneurship, arsitektur itu lagi dibutuhkan sekarang ini. Nah, kita makanya tadi ada SMA Wardaya sama aplikasi UTBK kami. Nah, ini kalau kalian ingin terkonek dengan kami, silakan menghubungi nomor sekian atau follow kami punya Instagram di @wardayacollege. Ya, mungkin dari saya sekian dengan saya ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya bukan cuma ngajar doang, tapi saya juga siswa gitu, sebagai pelajar online juga. Jadi saya tahu pergumulan kalian waktu kalian menghadapi pembelajaran online itu kayak gimana. Saya gini ya, sampai dosen saya bilang loh, dia tahu lah saya sudah S3 gitu ya. Kan saya mesti masukin CV segala macam. Saya waktu pembelajaran kayak gini, saya harus open cam. Kenapa? Kalau open cam kan berarti saya mesti hadir dong. Itu yang istilahnya saya memaksakan diri saya. Kalau enggak saya bisa ngerjain yang lain gitu loh. Itu. Nah, kalau saya open cam berarti saya dosennya juga tahu saya hadir. Ya. Terus saya pasang headset kayak gini supaya saya langsung dengerin dosennya ngomong apa dan saya langsung ketik. Itu tipsnya ya. Jadi kalian, saya tahu lah generasi sekarang ini konsentrasi mungkin lebih cepat buyar gitu ya. Nah, itu mungkin saya kasih tahu supaya langsung open cam. Kalau nggak open cam, kalian pasti konsentrasi buyar. Yang kedua, langsung pakai headset. Ya, oke. Langsung diketik lagi. Ya, diketik di PC kalian atau di laptop kalian. Terus usahakan duduknya jangan sambil tiduran gitu ya. Kalau tiduran mah udah pasti langsung, itu kayak Nina Bobo aja ya. Habis itu langsung gurunya ngajar langsung tidur habis itu. Udah nggak open cam, habis itu diranjang, udah habis itu tidur deh. Ya, kalau menurut saya langsung di tempat langsung ada kursinya, duduk langsung dengerin, udah. Ya mungkin itu sharing dari saya.
Ya, terima kasih Bu Nisha, Bu Luisa. Dari Pak Dr. Anton ini kita juga jadi tahu nih bagaimana pembelajaran online ini walaupun memang banyak sebagai pemicu stres tersendiri, sebenarnya memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan kelas tatap muka ya. Dan kita juga lihat dari bagaimana semangatnya Pak Anton dalam belajar, itu bisa kita contoh juga dengan segala kendala yang banyak, dan beliau bisa share tips dan triknya, bisa sukses mengikuti pembelajaran walaupun dalam pelajarannya sifatnya PJJ ya, jarak jauh. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Kita bacakan satu-satu ya. Oh ya, sebelumnya kan ada yang di Google Form juga ada beberapa edisi. Yang pertama ada yang menanyakan nih Pak, tadi kan sempat menyinggung mengenai kompetisi nih selama pandemi. Nah, ada yang nanya nih Pak, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengikuti Olimpiade, terutama Olimpiade Matematika di masa pandemi ini? Jadi Olimpiade itu kami biasanya akan tetap kayak kemarin ya. Sementara bahkan Kementerian Pendidikan pun sudah menjalani Olimpiade secara online. Tahun lalu ya 2020 KSN itu tetap diadakan secara online. Jadi mereka open camp, minta 2 device. Jadi satu itu ngadep ke sini, satu lagi itu menyorot badan kita. Itu yang online competition ya. Jadi sehingga tidak kelihatan, mesti dikasih lihat bahwa di kameranya ini, apa di PC-nya ini, bahwa mereka tidak kerjasama. Itu bisa bisa dilakukan kok. Itu gampang aja kok. Jadi itu cuma soal teknis. Dan nanti si pengawasnya akan lihat gitu loh. Bener nggak sih? Kan kalau gerak-gerik, kalau lagi kerjasama, lagi ngetik kan pasti kelihatan dong. Itu. Nah itu pengalaman ya saya mengadakan online competition. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya dia lagi chat sama yang lain atau lagi browsing gitu kan ke Google gitu kan kelihatan dong. Lagi ngetiknya pasti nggak mungkin cuma satu huruf doang kan, pasti yang berhuruf-huruf gitu loh. Gitu. Ya, oke. Ya, mungkin itu gambaran. Nah, kalau makanya kita ngadain online competition, jadi dari seluruh Indonesia pun bisa datang, bisa ikut ya, bukan mesti datang ya, bisa ikut di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing tanpa harus datang ke Wardaya. Gitu. Jadi tetap dapat sertifikatnya dari mana deh? Dari Waterloo University, dari Australian National University, dan itu ya. Ya, silakan bisa ikut sesuai dengan ini ya. Bahkan besok ini dari 500 orang lebih dari 25 provinsi dari Aceh sampai Papua ikut Indonesian Regional Competition secara ya dari babak awal sampai akhir. Oke, mungkin itu gambaran dari saya. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak ya atas gambaran mengenai bagaimana nih kompetisi. Semoga untuk teman-teman yang lainnya bisa tergambar ya dan terpacu nih untuk ikutan untuk kompetisi matematikanya. Oke, untuk di kolom chat sudah ada yang masuk juga pertanyaannya. Yang pertama untuk Bu Luisa. Terkait butterfly hug yang tadi sempat dijelaskan ya, boleh dilakukan sendiri atau Oke, baik. Ya, sebenarnya untuk butterfly hug itu dilakukan sendiri ya, tidak ada sentuhan orang lain ya. Jadi memang tadi kan fotonya memang itu kan dari adegan drama ya, itu dibantu, tapi sebenarnya enggak. Kita lakukan itu sendiri. Gitu. Jadi taruh tangannya di sini gitu ya, kemudian kita tepuk-tepuk sendiri, tidak ditepuk orang lain ya, gitu. Kita juga mengucapkan kata-katanya ke diri sendiri seperti itu. Kalau misalnya kalau kita harus membantu orang lain, umumnya itu kita membantu kalau dari saya karena saya psikolog klinis anak dan remaja ya, kita juga biasanya melakukan butterfly hug ini untuk anak-anak yang misalnya mengalami traumatis atau ini ya biasanya yang kalau memang kondisi mentalnya itu kurang gitu ya, itu boleh dibantu. Tapi kalau buat yang seperti kita gini biasanya kita lakukan sendiri aja gitu ya, tanpa perlu dibantu orang lain. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Luisa. Jadi nggak mesti bantuan orang lain, sendiri juga bisa. Nah, ya.
Ada selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat, tapi kalau menurut saya ini bisa dijawab oleh dari dua sisi ya, dari sisi Betul. Mbak Luisa dan dari sisi Pak Dr. Anton. Oke, di sini ada yang mau nanya nih, jadi plan anak sangat-sangat bagus, tapi semangat meraih impiannya kurang sungguh-sungguh. Bahkan tidak ada gigih-gigihnya. Sebagai orang tua, cara backup yang pas untuk supportnya, trik yang bagaimana untuk mengarahkannya tanpa si anak menyadarinya. Oh, jadi kayak hipnotis nih kayaknya. Terima Atau kasih atas diem-diem gitu ya, maunya dukungnya diam-diam. diem-diem gitu. Kira-kira Oke, menurut dari Bu Luisa dulu, nanti kita lihat iya. dari Pak Anton. Silakan. Oke. Kalau dari saya seperti ini. Eh, Kalau dari saya, biasanya saya selalu bilang eh, yang akan menjalani semuanya itu adalah anak, gitu ya. Support orang tua tuh apa sih? Ya support yang bisa orang tua lakukan adalah ya tentunya kalau masih bisa membantu dana ya diberikan dana gitu kan, disupport dana. Anaknya mau kuliah di mana? Ya udah, papa siapin dananya seperti itu. Biasanya ya, umumnya seperti itu. Kemudian eh, anaknya misalnya mulai semangatnya turun, papa mamahnya paling cuma bisa mengingatkan gitu kan, ayo nak, kamu lebih semangat lagi gitu. Tetapi pada akhirnya sebenarnya yang menjalani itu adalah anaknya gitu. Jadi kalau misalnya tadi di sini Ibu Camelia sudah bilang plan anaknya sudah sangat-sangat bagus. Oke. Kemudian kalau misalnya impiannya kurang sungguh-sungguh untuk mencapainya atau tidak gigih, kalau menurut saya itu perlu dievaluasi lagi ke anaknya bahwa kenapa sih kamu mau mencapai impian itu? Gitu. Contoh misalnya, saya pengen jadi dokter. Kenapa kamu mau jadi dokter? Kenapa harus dokter? Itu alasannya harus tahu dulu. Karena kalau ini secara psikologis ya, ketika kita tidak tahu kenapa saya harus mencapai tujuan itu, kenapa sih saya harus pergi ke situ? Ya udah dia akan santai gitu. Misalnya kalau misalnya kamu harus pergi loh ke restoran A karena di situ orang tuamu ulang tahun. Oh, berarti saya tidak boleh telat gitu ya. Itu kan secara psikologis, oh karena saya harus menghargai orang tua saya nggak boleh telat. Saya kalau bisa bahkan datang sejam sebelum untuk dekor mungkin, untuk persiapan seperti itu. Tapi ketika cuman, kita datang ya ke restoran A, mau ngapain? Cuman ngobrol-ngobrol aja, nongkrong-nongkrong aja. Ya sudah, datang telat juga nggak masalah. Kan contoh mudahnya seperti itu ya gitu. Jadi mungkin Bu Kamelia boleh tanya sama anaknya, kenapa sih kamu mau mencapai itu? Kamu misalnya mau jadi dokter, kenapa kamu harus jadi dokter? Emang nggak bisa yang lain? Gitu. Kalau bisa yang lain, kenapa harus itu tujuannya? Kalau dia pun misalnya, oh aku mau menjadi dokter karena misalnya supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus, bisa kerja di rumah sakit yang bagus, gajinya bagus, oke. Nah, kalau tujuannya hanya gajinya bagus, bisa nggak sih dapat gaji bagus selain jadi dokter? Gitu. Siapa tahu ternyata dia pengen jadi dokter tapi kemampuannya tidak sampai misalnya ya. Ternyata dia secara bakat minat tidak cocok gitu. Artinya kalau dia tujuannya hanya ingin dapat gaji yang oke, bisa jadi kan bisa cari tempat lain. Seperti itu. Nah, makanya penting sekali tahu tujuan dia mau meraih impian itu apa gitu. Supaya kalau dia udah tahu, dia akan mengejarnya juga dengan gigih dan sungguh-sungguh. Itu udah otomatis gitu. Itu kalau dari saya sih. Silakan mungkin kalau dari Pak Anton ada ini lagi tips lain. Ya kalau kita lihat gini ya, kan kadang-kadang kan pasti anak itu ada yang semula mau masuk ke MIT, ke Harvard gitu ya. Dengan seiringnya jalan akhirnya mereka bilang, aduh kayaknya MIT Harvard nggak mungkin deh ya. Akhirnya turun standar lagi ke Singapura gitu ya, ke Jepang gitu kan. Akhirnya turun standar lagi, ya udah deh, Pak mah nggak keluar negeri deh, dalam negeri aja kayak gitu ya. Nah kalau menurut saya ini sebenarnya adalah masang target sih ya. Jadi masang target untuk si anak itu mesti dipacu gimana sih masang target. Mereka tuh kadang-kadang pasti orang tua pasti selalu memberikan yang terbaik lah kepada anaknya ya. Nah, tapi anak ini yang memang kan kembali lagi ke masing-masing anak ya. Mungkin dia terpengaruh sama teman gitu ya. Yang tadinya udah targetnya setinggi-tingginya, akhirnya teman-teman dia mereka ya udahlah ngapain gitu jauh-jauh di dalam negeri aja gitu kan. Nah, itu yang saya bilang pengaruh juga sih. Dan kita sebagai orang tua juga nggak bisa bendung gitu ya pergaulan anak kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya kembali lagi mungkin diajak ngobrol anaknya
ya. Terus mungkin bisa juga ke psikolog gitu ya, ke Kairos gitu ya, atau bisa juga nanya ke gurunya gitu loh. Itu supaya lebih tepatnya seperti apa nih di dalam kelas seperti apa itu ya. Mungkin kalau saya bilang lebih baik sih konsultasi ya. Anaknya mungkin pertama kali diajak ngobrol, habis itu baru konsultasi kepada orang yang ekspertis itu. Dan diingatkan lagi ke tujuan semula. Ya kalau enggak mereka akan lengah dan terbawa sama arus. Oke, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Anton dan Bu Luisa atas sharingnya nih terkait tujuan yang sudah jelas, tapi bagaimana bentuk dukungan dari orang tua ya. Kemudian di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Untuk Bu Luisa, lanjut pembelajaran online ini membuat anak kurang fokus dalam belajar. Waktu online off kamera, anak bisa melakukan hal lain, misalnya seperti makan, olahraga, atau yang lain. Ini stres dalam belajar, kejenuhan online yang dimana materinya tidak mendalam. Bagaimana supaya anak kembali fokus dalam belajar? Silakan. Oke, ini sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya sama Pak Anton ya. Memang kalau mau fokus itu ya harus open kamera gitu. Kita juga di Kairos nih lagi belajar juga ya tiap Selasa Kamis ya. Dan memang kalau mau fokus memang harus open kamera gitu. Karena ya kita juga selama masa pandemi ini masih meningkatkan ilmu kita gitu dengan ikut-ikut workshop, webinar gitu ya. Dan memang kalau mau fokus memang harus open kamera gitu. Karena gini, kita nih fokusnya kadang memang kan ada anak yang nggak bisa multitasking gitu ya. Ya syukur-syukur kalau bisa multitasking off kamera juga nggak masalah gitu. Tapi kalau yang memang merasa dirinya kayaknya saya nggak bisa deh multitasking, ya udah open kamera supaya pakai headset tadi kayak kata Pak Anton, saya juga pakai earphone nih gitu, biar fokus gitu, bukan buat gaya-gayaan gitu ya, tapi biar fokus suara yang saya dengar ya yang lagi bicara di sini gitu ya, bukan dengar dari luar. Karena kalau nggak pakai itu pasti gampang terdistraksi gitu sebenarnya gitu. Kalau jenuh gini, sebenarnya kalau masalah jenuh online atau onsite gitu ya, online atau tatap muka, semua pasti bisa mengalami jenuh gitu. Kadang juga dulu teman-teman pasti kalau sekolah tatap muka sering bolos ya kan kalau jenuh gitu. Aku bolos, aku mau masuk. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Itu bagaimana dari diri kita sendiri aja mengaturnya itu seperti apa. Balik lagi ke materi saya tadi juga ya. Kan semua orang itu pasti akan mendapatkan stres. Stres itu kan sebuah tantangan gitu ya. Tantangan yang tidak terduga. Nah, semua orang pasti dapat stres itu, semua orang pasti punya tantangan yang sama, dapat tantangan yang sama dari satu guru gitu ya. Beri tugasnya sama ke semua siswa. Terbalik lagi ke kita maunya bagaimana nih menerima tantangan itu gitu. Jadi kalau kitanya sendiri juga udah nggak mau disiplin, udah menolak gitu ya, udah pikirannya negatif, ya sudah pasti susah gitu. Tapi salah satu tips yang tadi bisa lebih fokus ya itu memang betul open kamera, pakai headset atau earphone gitu ya, biar semuanya tuh fokus. Gitu sih. Dari saya sekian, seperti itu. Tadi saya pertegas lagi, sebenarnya kan mau onsite mau online kan sebenarnya sama aja. Nah, saya sering ketemu juga kok mahasiswa yang lagi tidur gitu ya. Betul. Tidur juga ada di dalam kelas onsite ya. Terus saya mesti bangunin dia, kamu lagi ngapain gitu kan? Cuci muka gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Ini kan cuma tekniknya doang antara online sama onsite. Bukan berarti ini ya. Bahkan kalau kalau onsite kan dia mesti datang 1 jam 2 jam sebelumnya. Dia mungkin dari rumahnya di mana gitu ya. Mesti perjalanan 1 jam. Pulang lagi 1 jam kayak gitu. Sebenarnya dia udah waktu perjalanannya udah 2 jam. Kalau online kan sebenarnya kita tinggal link Zoom doang. Iya, betul. Itu 2 jam yang perjalanan akhirnya kita bisa ini. Nah, kalau saya biasanya kalau dosen, saya akan bilang gini, mungkin ya Bapak Ibu bisa ingetin ke guru atau sekolahnya, mesti open cam. Nah, terus kalau misalnya nggak open cam, saya panggil 3 kali, nggak nyaut, saya akan kick out dari Zoom meeting.
Itu yang saya lakukan. Jadi emang benar-benar sampai termasuk nilai keaktifannya pun saya nilai. Saya akan nanya A gimana, B gimana, saya masukin, habis itu jadikan nilai keaktifan mereka. Jadi tetap mesti online ini buka on cam ya, buka kamera. Itu jelas-jelas membantu sekali. Karena saya ngerasain jadi mahasiswa juga, mahasiswa online gitu ya. Ya, oke. Mungkin itu masukan dari saya. Gitu. Oke, terima kasih sharing tips dan triknya lagi nih untuk tetap stay fokus dalam kelas ya, maupun online maupun offline sebenarnya sama aja gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari pertanyaan dari Harliman Ramli. Pak Anton, universitas dalam negeri apa saja yang bisa menerima anak kita tanpa tes lagi? Yang sudah mendapatkan medali KSN, yang memilih jurusan di universitas sesuai dengan bidang olimpiade yang diikuti. Kalau universitas ya pasti muara dari semua orang tua pengen dapetin universitas terbaik ya, baik dalam maupun luar negeri kan. Tadi muaranya kan. Nah terus habis itu KSN itu kalau dapat medali KSN itu seperti UI, ITB ya, itu memang punya jalur sesuai dengan bidang studi yang misalnya dia di matematika, dia bisa pakai masuk di jalur prestasi namanya. Itu untuk para peraih medali KSN. Nah, terus abis itu kalau internasional gimana Pak? Wah, itu lebih enak lagi tuh. Internasional asal S1-nya mesti dalam negeri. Ya, S1-nya dalam negeri, S2, S3-nya kalau dia dapat gold, dia akan dibiayai sampai S3 mau di luar negeri boleh. Itu ada beasiswanya. Ya, jadi untuk peraih medali internasional itu yang dikirim sama kementerian ya. S3-nya kalau gold itu biasa dapat sampai S3 loh. Ya, S3 kalau silver bisa sampai S2. Dia mau S1-nya di dalam negeri, S2-nya di luar negeri, silahkan. Itu ya. Makanya kenapa orang berlomba-lomba untuk jadi peraih medali olimpiade. Kenapa? Nanti universitas itu pasti akan cari anak-anak olimpiade karena anak-anak olimpiade itu dianggap paling istilahnya paling lama nih. Kalau sering dikarantina kan konsentrasinya akan lebih istilahnya lebih bagus gitu loh. Nah itu makanya banyak yang mereka menawarkan beasiswa penuh juga. Ya mungkin itu gambarannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Sudah teman-teman boleh langsung di drop di kolom chat ya. Karena belum ada lagi, saya deh yang mau nanya nih. Tadi kan sudah dibahas ya dari sisi siswa, dari sisi orang tua. Di sini juga dari yang hadir hari ini juga ada guru-guru. Nah, kalau menurut Bu Luisa dan Pak Anton sendiri, ini kan PJJ juga menimbulkan stres tersendiri bagi guru-guru ya. Kira-kira ada nggak tips dan trik dari Ibu dan Bapak untuk guru-guru ini bisa survive selama PJJ? Kalau saya sih lebih gimana membuat pembelajaran inovasi sih ya. Pembelajaran inovasi tadi bisa berupa Kahoot gitu ya, bisa pakai YouTube. Saya sering YouTube itu kan banyak channelnya ya. Jadi bisa kasih tahu tuh pembelajaran yang bagus. Terus habis itu saya pakai board juga untuk jelasinnya. Jadi misalnya mungkin saya bisa share ya. Saya kasih lihat boardnya saya bisa share, saya ngajar misalnya matematika gitu ya. Nah ini mungkin mungkin saya share dulu. Nah ini adalah pembelajaran matematika kayak gini. Kalau pakai board ya. Ini saya ajarkan misalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan bla bla bla. Nah, ini langsung interaktif nih, Bapak Ibu. Silahkan ya. Ini sama dengan apa gitu ya. Misalnya setengah dari ini. Misalnya ya, silahkan pakai interaktif ini karena sekarang udah banyak alat-alat yang canggih. Itu. Ya, jadi dipergunakanlah dengan baik gitu ya sehingga bisa kalau dibandingkan PPT doang gitu ya anak-anak suruh lihat PPT tapi nggak dijelasin. Matematika gimana cara ngertinya kalau nggak dijelasin kayak gini langsung. Ya, itu salah satu cara yang saya pakai ya.
Itu ya mungkin itu Bapak Ibu Nisa ya. Baik, itu dari segi teknisnya. Kalau dari segi psikologisnya bagaimana Bu Luisa? Iya, baik. Oke, kalau dari saya masukannya seperti ini. Kadang-kadang mungkin guru tuh juga lupa gitu ya, karena kita kan virtual nih. Beda sama waktu di kelas gitu ya. Saya juga pernah ngerasain gimana rasanya jadi wali kelas gitu ya, ngurusin 25 anak gitu. Kalau dulu secara langsung kita bisa lihat langsung gitu. Anak-anak ini oh nih kayaknya kesulitan gitu ya. Oh yang ini cepet, oh yang ini lambat penangkapannya gitu. Yang ini perlu dibantu, perlu dibimbing. Nah, kalau secara virtual itu kan seringkali kita guru tuh nggak tahu gitu ya, kurang sadar gitu gimana nih siswa mana yang perlu dibantu, siswa mana yang ternyata bisa sendiri gitu. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya secara virtual ini memang perlu loh ditanyakan satu-satu gitu ya. Sebagai guru kita apa ya punya hak untuk itu sebenarnya dan sebaiknya perlu inisiatif juga gitu bahwa kita menanyakan gimana kamu misalnya oh gimana Nisha paham nggak tadi yang saya ini perlu dibantu nggak gitu perlu loh sebenarnya diajak ngobrol apalagi dengan virtual kayak gini ya siswa nggak bisa ketemu gurunya gitu mungkin mereka juga sungkan untuk bertanya gitu kalau misalnya lagi Zoom gitu ya mungkin rasanya kurang nyaman gitu, berbeda soalnya kan daripada yang ketemu secara langsung. Beberapa juga pernah ada yang datang gitu konseling sama saya, ya dia bilang kalau dulu tuh bisa nanya langsung gitu loh di kelas gitu. Tapi sekarang kan susah. Terus kalau misalnya ternyata udah malam gitu ya, saya mau tanya sama guru saya itu udah susah gitu. Mungkin juga udah ketumpuk sama tugas-tugas yang lain seperti itu. Beda gitu sama kalau langsung. Nah, jadi mungkin sebagai pengajar boleh juga misalnya pengajarnya bikin grup gitu ya di WhatsApp gitu kan dengan siswa-siswa itu misalnya guru matematika, oke terus dia bahas, bisa nanya ada yang perlu diskusi enggak, ada yang perlu ditanyakan enggak gitu. Sebenarnya lebih open sih, lebih apa ya, lebih ada pendekatan personalnya kali ya untuk masa-masa sekarang ini lagi pandemi ini. Begitu kalau masukan dari saya. Baik, terima kasih pandangannya Bu Lisa. Nah, ada satu lagi nih mungkin jadi pertanyaan terakhir kita ya untuk sesi ngobrol pintar hari ini. Ini dari Ibu Krisna dari guru BK SMA Tarakanita Gading Serpong. Jadi memang ada kondisi di mana mereka sudah mewajibkan untuk on kamera, tapi ternyata susah gitu ya siswa-siswinya untuk diajak on kamera sampai sudah visit ke rumah juga, tapi tetap kesulitan. Nah, kalau menurut Pak Anton, bagaimana langkah-langkah kami sebagai guru jika sampai pada tahap kunjungan rumah pun tidak bisa mengubah situasi tersebut? Terima kasih. Saya sih gini ya, karena saya itu bilang absensi kalian akan berpengaruh dalam penilaian saya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa memenuhi itu, dia nggak bisa ikut ujian tengah semester atau bahkan ujian akhir semester. Itu saya pertegas lagi loh dari awal. Kalian kalau saya kick out dari Zoom meeting saya panggil 3 kali, ya 3 kali itu kalian tidak ada gitu ya. Soalnya ada Bapak Ibu yang mahasiswanya saya panggil 3 kali Amir gitu ya Amir nggak datang gitu loh Amirnya nggak muncul di open jadi cuma di freeze sama dia atau cuma istilahnya cuma muncul mungkin tampilan wajah doang atau nama gitu ya. Nah setelah 3 kali saya chat lagi gitu ya ke si Amir gitu ya di Zoom chatnya saya chat direct message gitu ya sampai everyone juga. Nah kira kalau nggak ada itu berarti saya langsung ngomong ini kalian udah saksi ya satu kelas ya bahwa saya udah panggil 3 kali dan si Amirnya nggak datang. Saya langsung kick out dari Zoom meeting dan itu mempengaruhi absensi saya. Kalau nggak ada sanksinya, mereka akan tetap aja nggak buka kamera, Bapak Ibu. Itu. Nah, kalau anak itu tetap kita udah kasih penjelasan, kalau misalnya sampai nggak ini, ya udah sanksi, udah. Itu. Kalau nggak, anaknya nggak jerah-jerah. Dan akhirnya, kalau saya lebih ini ya, saya lebih kasih sama kesadaran diri ya. Kalian tahu nggak sih orang tua kalian nggak ada yang cerita loh
kesusahan orang tua. Ya kan? Terus kalian lebih, ini kesadaran juga ya, kesadaran lebih menyadarkan, kalian lagi males-malesan belajar. Gimana orang tua nggak sedih? Tuh. Nah itu ada yang sampai WA ke saya, Bu, Bapak Ibu. Saya ceritain tentang orang tua saya bilang saya gimana bisa harus membahagiakan orang tua saya. Sampai minta maaf loh di WA. Itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu sebenarnya bisa disadarkan gitu loh. Dengan hal-hal yang menyentuh mereka. Itu. Ya, jadi kalau ya pastilah istilahnya kalau mereka pikir masa sih saya istilahnya udah dikasih kepercayaan sama orang tua, saya nggak mempergunakan lagi. Nah, itu mereka pasti udah berpikir lagi dong. Itu. Ya. Mungkin itu dari saya. Silakan Ibu Luisa. Iya, mungkin tambahan dari saya, betul sih, memang perlu ada konsekuensi ya. Sebenarnya sama aja sih sama tatap muka sih, nggak jauh beda. Kita juga kalau tatap muka juga dulu ada konsekuensi ya. Ada sekolah-sekolah yang memberlakukan nilai poin misalnya gitu ya. Ada yang 3 kali tidak masuk tanpa kabar dan segala macam ya. Sebenarnya itu kebijakan sekolah masing-masing sih sebenarnya ya. Dan itu bisa diberlakukan juga secara online menurut saya seperti itu. Sama aja kalau misalnya dia ya online di Zoom tapi tidak merespon gitu ya, bener kayak kata Pak Anton tadi bilang, udah 3 kali dipanggil, ya berarti anggapnya nggak masuk gitu kan. Kemudian kan harusnya sekolah juga punya kebijakan bahwa oh anak 3 kali tidak masuk tanpa surat keterangan kayak kalau zaman dulu gitu ya, ada surat dokternya atau apa, berarti kan harusnya sudah ada konsekuensi gitu. Intinya siswa itu akan mengulangi ketika dia tidak mendapatkan konsekuensi. Tapi kalau dia punya ada konsekuensi dari sekolah, tentunya dia tidak akan mengulangi gitu. Jadi memang guru juga harus bisa tetap bersikap tegas gitu ya, walaupun secara virtual, kedisiplinan juga jangan jadi longgar gitu. Bukannya galak ya, tapi maksudnya memang disiplin ya harusnya diberlakukan sama, mau secara tatap muka ataupun virtual gitu sih. Kalau saya ini sih Bu, mungkin ini katanya udah dilakukan. Jadi saya Oh, itu ngajar mahasiswa tingkat terakhir lah ya, istilahnya mhm. udah 7 ke itu ya. Nah, dia melakukan itu di pelajaran saya di tingkat 7, semester 7 ya. Semester 7 melakukan. Ya terus saya kan udah ngomong dari awal. Terus akhirnya dia nggak bisa ikut ujian akhir semester. Akhirnya nilai dia nggak bisa lulus. Dia minta maaf sama saya segala macam. Saya bilang nggak bisa. Saya udah ada aturan dari universitas seperti ini. Akhirnya dia apa? Dia akhirnya tertunda kelulusannya 1 tahun lagi. Karena mata kuliah saya ini. Ya terus gimana? Saya kan nggak mungkin dong saya longgarin gitu. Saya udah ngomong dari awal ini soal persentase absensi nggak boleh dianggap remeh gitu loh. Dan akhirnya dia melanggar tuh minimumnya absensi dan akhirnya dia nggak bisa ikut final test. Ya udah akhirnya dia tertunda 1 tahun lagi lulusnya. Ya kita nggak bisa nolongin lah, dosen juga kita udah kasih tahu dan akhirnya anak itu jerah loh itu. Kalau menurut saya ya mesti kayak gitu. Iya, Ya. betul. Betul, sebenarnya sama sih. Kalau ini kan siswa SMA ya yang jadi pertanyaan. Sebenarnya sama aja. Kalau menurut saya ya tadi balik lagi, pasti kan punya apa ya aturan ya. Sekolah punya aturan masing-masing. Konsekuensinya harus ada. Intinya itu sih. Kalau konsekuensinya dijalani dengan disiplin gitu ya, dengan konsisten ya, pasti sebenarnya siswa juga akan jerak sih gitu ya. Jeraknya tuh dalam arti sadar gitu. Oh iya ya, saya memang perlu nih gitu karena punya tujuannya seperti ini gitu. Kalau memang ya dia tidak pernah mengalami, maksudnya nggak ada konsekuensinya, misalnya ya dia ada di Zoom tapi nggak respon ya tidak apa-apa sama gurunya, ya dia pasti besok-besok akan mengulangi gitu. Jadi memang harus ada konsekuensi sih. Dan itu mesti satu sekolah mesti suaranya sama gitu loh. Betul, Kalau setuju. enggak nanti dia bilang loh guru itu nggak apa-apa. Iya, Guru ini kok boleh sih? Guru itu boleh. Ini guru ini kok kejem banget gitu, galak betul, banget betul, gitu kan, terlalu tegas gitu kan. Nah itu mesti satu sekolah itu suaranya mesti sama, betul. kesepakatannya mesti sama. Jadi waktu saya ngajar itu semua dosen mesti memperlakukan sama gitu loh.
Itu. Jadi nggak bisa nanti belang-belang hukumnya. Iya, Gitu. betul. Misalnya Setuju. Ibu Krisna tadi ngomong, oh saya udah memperlakukan, tapi ada guru lain yang tidak memperlakukan itu, kan nanti si anak akan membanding-bandingkan. Jadi kalau menurut saya itu dari sekolah mesti semuanya suaranya sama. Itu ya. Oke, itu Iya, dari saya. betul. Setuju sih. Betul. Dari saya juga sekian. Jadi sebenarnya juga konsistensi dari segala pihak itu juga menjadi hal yang penting ya untuk anak ini bisa menerapkan apa aturan yang kita harapkan. Baik, kayaknya untuk hari ini ngobrol pintar kita hari ini waktunya sudah habis nih. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas antusiasmenya berupa pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masih banyak pertanyaannya lagi, boleh langsung hubungi kita. Kalau misalnya mau langsung sama Bu Luisa, bisa hubungi kami di yang paling mudah Instagram mungkin ya, Instagram di Kairos Consulting, atau kalau untuk ke Pak Anton langsung bisa ke Instagramnya Wardaya College ya. Untuk bulan ini tampaknya Wardaya banyak sekali acara webinar-webinar yang menarik. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman sekalian. Update-update-nya itu bisa dipantau langsung di Instagramnya ya, terutama sosial medianya dari Wardaya College. Sama dengan Kairos juga, diantaranya kita bisa kalau butuh konsultasi lebih lanjut, nih kayak misalnya ketemu dengan siswa yang merasa kesulitan atau merasa dirinya kesulitan, bisa langsung kontak kami di Instagram, langsung di Kairos Consulting. Oke, kayaknya sudah habis waktunya. Jadi terima kasih atas atensi dan antusiasmenya. Selamat siang semua.